Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin pemirsa Facebook Masjid Agung Quba Timah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita di sore hari ini dalam rangka yaitu tazkirah selama di bulan puasa, yaitu pada hari ini puasa ke-11 insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini tazkirah di sore hari ini mengangkat tema yaitu puasa sebagai sarana empati dan kepedulian sosial. Dan insyaallah pada sore hari ini akan kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di depan kita, yaitu Ustadz Robi Rendra. Ya, selamat sore Ustadz. Sore Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk langsung saja Ustadz, karena waktu juga sudah sore, sudah hampir menjelang berbuka. Nah, untuk tema hari ini Ustadz, yaitu puasa sebagai sarana empati dan kepedulian sosial. Bagaimana Ustadz menyampaikan tausiahnya atau materi ini? Silakan, kami diberikan waktu kepada Ustadz selama waktu kurang lebih yaitu 10 menit Ustadz, 10 menit untuk menyampaikan tentang tema ini kepada pemirsa Facebook Quba Timah. Saya persilahkan untuk Ustadz Robi untuk menyampaikannya. Terima kasih Ustadz Roni Wijaningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih memberikan kita rahmat dan nikmatnya, baik itu rahmat dan nikmat yang kita minta melalui doa-doa kita, maupun itu nikmat yang jarang kita minta melalui doa, tapi alhamdulillah Allah terus memberikan nikmat itu. Karena sejatinya Allah jauh lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada sekedar apa yang kita inginkan. Terkadang Ustaz Roni banyak yang kita minta, kan? Kita minta rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, minta jabatan, minta harta. Tapi Allah memberi kita harta yang biasa-biasa saja. Allah ganti pemberian itu dengan kenikmatan ruhani, kenikmatan jiwa, yaitu masih bisa merasakan kenikmatan iman, kelezatan Islam, asiknya berlama-lama di rumah Allah, masih bergetarnya hati ketika membaca ayat suci Al-Quran. Itu kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Facebook Masjid Agung Quba Timah dimanapun berada, pada sore hari ini kita mendiskusikan terkait dengan puasa sebagai sarana empati sosial ataupun kepedulian sosial. Kita melihat bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu mendapatkan predikat takwa. Nah, takwa di sini apa? Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nilai diri seseorang itu bertakwa, beriman di sisi Allah bukanlah tentang seberapa banyak yang ia miliki, tapi seberapa banyak yang mampu ia berikan. Apa yang kita cari? Terkadang kita Ustaz Roni berangkat pagi, pulang sore, kan? Ada yang saudara kita yang berangkat pagi, pulang malam, berangkat hari ini, pulang esok, pulang lusa. Atau ada yang berangkat hari ini, pulang minggu depan, bulan depan. Apa yang kita cari semuanya? Karenanya adalah kita mencari harta.
Apa yang menyebabkan kita sibuk sehingga tak pernah ataupun hampir jarang bertegur sapa dengan saudara kita, dengan tetangga kita, bahkan jarang menelpon orang tua, jarang berdiskusi dengan para jamaah yang ada di masjid. Mungkin karena disibukkan karena mencari harta. Ketika harta itu kita dapatkan, ketika harta itu kita kumpulkan, yang menjadi pertanyaan, apakah tertolong kita oleh harta yang kita cari? Ini yang belum tentu. Karena terkadang kita gara-gara mencari makan, kita lupa makan. Kan? Iya, betul. Gara-gara mencari makan, terkadang orang hilang selera makan. Betul. Maka nikmat seseorang itu ketika ia mampu membagikan hartanya, mampu memiliki empati yang baik, kepedulian sosial kepada orang lain, maka itulah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya as-shadaqatu bi asratin. Sedekah itu nilainya adalah 10. Wal qaldu, orang yang meminjamkan harta. Tapi meminjamkan di sini bukan berarti mereka riba ya Ustaz Roni. Ya, betul. Pinjam 100.000 diganti 200.000, ini tidak boleh. Wal qaldu, orang yang meminjamkan hartanya itu tanpa adanya bunga, tanpa adanya riba, bisa maniyati asar. Maka nilainya itu adalah 18. Wasilatul ikhwan bi isrin. Orang yang mempererat hubungan tali persaudaraan itu nilainya adalah 20. Maka inilah nilai ibadah yang bukan satu amal dinilai 1, bukan satu amal dinilai 2, tetapi lebih daripada itu, satu amal dinilai 10, nama amal itu adalah salah satunya sedekah, bersedekah. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan melatih kita, bulan sarana kita untuk meningkatkan kepedulian sosial. Karena ibadah tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk kebanyakan manusia. Maka ketika seseorang itu diuji dengan kelebihan harta, diuji dengan naiknya pangkat dan jabatan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Kapan seseorang itu dianjurkan untuk bersedekah? Yang pertama ketika sedang takut-takutnya ia menghadapi miskin, yang kedua ketika sehat badannya, dan yang ketiga itu mereka sedang kaya-kayanya. Terkadang kita ketika memiliki harta yang banyak, kita takut miskin, sehingga mengumpulkan harta, menyimpan harta, ke apapun itu jenis merek banknya. Begitu juga orang ketika umpamanya ingin mempestakan anaknya besar-besaran, kapan? Ketika badannya sehat. Ketika orang merenovasi rumahnya, ketika badannya sehat. Kalau sudah sakit semuanya, ya orang tidak berselera lagi untuk mempestakan anaknya besar-besaran, untuk merenovasi rumah, untuk berbagi kepada orang lain. Maka ketika badan sehat, ketika sedang naiknya angan-angan dan keinginanmu, kata Nabi, dan ketika sedang takut-takutnya engkau menghadapi miskin, fa'asaddaq, maka bersedekahlah. Mudah-mudahan dengan sedekah seperti itu bisa meningkatkan keimanan, kepedulian sosial kepada orang lain. Kita melihat bagaimana dahulunya Utsman bin Affan, ya kan? Beliau adalah salah satu sahabat yang kaya. Beliau bukan berarti tidak rajin beribadah. Beliau rajin beribadah, tetapi di sisi lain hartanya sampai saat ini masih bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di kota Madinah. Begitu juga dengan ladang kurmanya, Masya Allah luar biasa. Masjidnya masih berdiri megah sampai hari ini, yang sumurnya sampai mengalir sampai hari ini, sehingga pernah dikatakan hotelnya itu mengeluarkan zakat sebanyak 2 miliar setiap tahunnya. Masya Allah luar biasa. Itu karena apa? Karena kepedulian sosial. Begitu juga dikatakan di dalam sebuah cerita itu bahwasanya Utsman bin Affan masih mengeluarkan bantuan untuk orang-orang yang melaksanakan kuliah di kota Madinah. Ini cerita dari mahasiswa yang berada di Madinah. Mereka masih banyak mendapatkan beasiswa-beasiswa yang memang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memang melanjutkan studinya di Universitas Islam Madinah. Jadi seperti itu kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, puasa sebagai sarana untuk empati sosial. Mudah-mudahan dengan kepedulian sosial sesama umat Islam bisa menjadi kebermanfaatan bagi saudara-saudara kita yang mungkin pada bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang sebelumnya, mereka tidak tersentuh oleh bantuan sosial, begitu juga oleh sedekah, oleh zakat, oleh infak, oleh sedekah. Maka di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah, orang memperlomba untuk memperbanyak infak, orang saling berlomba-lomba untuk membayar zakatnya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Dengan demikian kita harapkan gelar takwa itu bukan hanya hablum minallahnya, hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga
hablum minannas, hubungan manusia Ya. dengan sesama Ya. manusia. Mungkin itu sebagai pengantar Ustadz Roni, kami Ya, Ustadz, kembalikan ya. kepada MC. Ya baik Tad. Sekarang ini kan saat ini tadi di dalam Al-Quran yang surat Al-Baqarah ayat 8183 itu dijelaskan kan orang-orang yang bertakwa, Ustaz. Nah sekarang ini kan seandainya ini kan takwa itu seandainya dilaksanakan sebenar-benarnya takwa, kemungkinan itu kan memang bereratan sekali dengan ya kepedulian tadi, kepedulian dengan masyarakat. Apapun itu intinya, apa yang fenomena yang ada sekarang, misalnya saat ini kita ini kan kebanyakan ya masyarakat kita ini tidak ada rasa takut itu sudah mulai berkurang, yang krisis lah istilahnya di masyarakat kita, termasuk kita sendiri. Kenapa? Karena kita lihat rasa takut itu sudah sedikit-sedikit sudah mulai menghilang. Kenapa? Ketika istilahnya melawan pemimpin kita, istilahnya melawan kepada, ya banyak sekali yang ada yang melawan kepada orang tua kita, itu kan termasuk yang tidak takut kepada Allah. Karena seandainya takut kepada Allah, kemungkinan tidak ada yang melawan seperti itu. Betul. Ya. Untuk itu, pemirsa Facebook Masjid Agung Quba Timah, dimanapun Anda berada, saya sampaikan kepada pemirsa, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan menghubungi WhatsApp dengan nomor 0821 754 26 357. Sekali lagi kami sampaikan, apabila pemirsa ingin bertanya tentang tema yang kami bahas pada sore hari ini, silahkan menghubungi 0821 754 26 357. Ini Ustaz ya, mungkin ya di bulan Ramadan ini kan memang banyak sekali masyarakat kita, baik dari kalangan mahasiswa, pelajar, kalangan orang dari organisasi ya, banyak sekali yang mengadakan seperti kepedulian seperti bagi-bagi takjil, melaksanakan ya bakti sosial misalnya, dan insya Allah sebentar lagi kita kan juga melaksanakan yaitu zakat ya, zakat. Yeah. Nah itu termasuk kepada kepedulian juga, Ustaz. Ya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan bagaimana tentang zakat lah, istilahnya zakat dulu, yang bisa langsung mungkin efeknya, dampaknya kepada masyarakat kita. Ya. Ya, Baik, terima kasih. Bulan Ramadan ini diidentikan dengan bulan salah satunya adalah ibadah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, zakat ini berarti ada yang mengatakan adalah az-ziyadah, yang berarti tumbuh atau berkembang. Orang yang sering membayar zakatnya, orang yang mau membayar zakatnya, bukan berarti hartanya berkurang, tapi hartanya akan berkembang, akan bertumbuh, sebagaimana kita melihat tumbuh-tumbuhan ketika disirami, ketika dipupuk, maka seperti itulah orang yang membayar zakat. Nah, kita melihat di bulan Ramadan ini, Ustaz Roni, para ormas Islam ataupun lembaga-lembaga zakat ataupun ormas-ormas yang lain, mereka sangat gencar untuk membagi atau melakukan amal-amal sosial atau ibadah-ibadah sosial. Ya, kita lihat umpamanya di setiap jalan orang berlomba-lomba membagi takjil. Nah, sebenarnya takjilul futur bukan berarti bentuk makanan tapi ya, menyegerakan berbuka kan. Tetapi di Indonesia takjil itu diartikan makanan yang digunakan ataupun yang dimanfaatkan untuk berbuka puasa. Ini sangat baik karena bagaimanapun iza balaghatil hulqum, ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, kita cukup berucap li fulanin kaza, li fulanin kaza, untuk si A sekian, untuk si B sekian, untuk si C sekian. Nah, kapan itu terjadi? Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Maka ketika seseorang itu memasuki bulan suci Ramadan, maka salah satu amal terbaiknya adalah berbagi kepada saudara-saudaranya yang lain. Karena ketika seseorang itu sudah diwafatkan, sekarang informasi pengumuman di setiap masjid, Masya Allah luar biasa, banyak saudara-saudara kita yang dijemput pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang sudah kembali ke rahmatullah, dijemput oleh Allah, Allah wafatkan dalam keadaan
terbaik, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Kita melihat bahwasanya orang-orang yang sudah berada di alam kubur itu mereka menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisakah matiku ini ditunda bareng sejenak, 1 hari 2 hari saja? Apa yang hendak dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya, mereka ingin bersedekah dan ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Maka orang yang sudah diwafatkan saja, orang yang sudah berada di alam barzah, di alam kubur saja, ingin dikembalikan ke atas permukaan bumi ini agar mendapatkan keistimewaan berinfak, ingin diberikan kesempatan untuk berinfak, bersedekah, maka sejatinya orang-orang yang hidup justru mereka lebih giat lagi bersedekah karena diberikan umur yang panjang. Maka dengan sedekah, infak, kemudian zakat ini sebagai sarana kita di bulan puasa untuk membangunkan kepedulian sosial. Tadi menjadi pertanyaan bagaimana zakat itu, infak dan sedekah. Karena ketiga ini berbeda. Ada kita mendengar istilah ziswab kan, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau sedekah itu dia berbentuk kebaikan, tidak mesti dalam berbentuk barang. Ya, betul. Makanya kita katakan dikatakan tabassumuka fi wajhi aihi kalak sedekah. Bahwasanya senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, ada kita mendengar Ustaz Feria tabassumuka fi wajhi aihi kalak zakat. Nah, ada kan? Tapi senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Karena sedekah itu tidak mesti dalam bentuk barang, tidak mesti dalam bentuk materi. Kebaikan yang kita salurkan, yang kita berikan kepada saudara kita yang lain, maka itu dinamakan dengan sedekah. Kalau infak bagaimana? Kalau infak ini justru berbeda dengan sedekah. Tapi setiap sedekah itu sudah mencakup kepada infak. Infak ini harus berbentuk barang. Tidak ada dikatakan bahwasanya senyummu itu adalah infak. Betul, ya. Senyummu itu adalah sedekah. Tapi infak ini harus berbentuk barang yang bernilai. Boleh itu uang, boleh itu menginfakkan sepeda motor, orang menginfakkan sajadah ke masjid, orang berinfak makanan, itu sah-sah saja. Lalu apa bedanya dengan zakat? Kalau zakat ini memiliki asnaf zakat, kemudian memiliki nisab dan haul. Nah, dikatakan di dalam surah At-Taubah itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallaf qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Bahwasanya zakat itu dikhususkan hanya untuk para fakir, para miskin, kemudian para amil, kemudian muallaf, kemudian rikob atau budak, sekarang tidak ada lagi budak kan. Kemudian orang-orang yang musafir, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka itu berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh kita berikan kepada siapa saja. Kepada anak kita boleh kita hibah, boleh kita bersedekah. Tapi kalau zakat hanya untuk orang-orang tertentu, untuk para fakir dan miskin. Jadi seperti itu, Ustaz Roni. Nah, situ kan ada di ayat tadi yang dibaca Ustaz di surah At-Taubah ayat 70, ayat 60 ya. Ayat 60. Nah, itu kan ada orang yang berhutang, yang punya hutang. Nah, gimana untuk spikasasinya Ustaz? Spikasinya orang yang berhutang ini. Nah, orang yang berhutang sebagai amanah gitu kan. Nah, sekarang ini kan banyak Ustaz yang di kalangan masyarakat, kalau kita lihat di sosmed-sosmed itu banyak yang berhutang. Tapi karena hutangnya karena judol, karena segala macam itu kan, pinjol lah seperti itu Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah itu juga termasuk apa tidak? Nah, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi itu, orang yang berhutang di sini adalah orang yang berhutang ketika menegakkan agama Allah. Salah satu contoh umpamanya ada para guru kita, ustadz kita yang mereka terbengkalai di dalam membangun umpamanya pondok tahfiz, pondok Al-Quran, mereka berhutang di toko bangunan, maka boleh kita bantu. Karena ini bagian dari syiaril Islam, bagian dari syiar Allah, bagian dari syiar agama. Bukan semua orang yang berhutang itu diambil dari duit zakat. Nanti semua orang yang sudah terlanjur pinjol, kan, terlanjur ikut judol ataupun terlanjur ikut hal-hal yang bersifat ribawi, bukan seperti itu. Tapi kategori orang yang berhutang itu adalah orang yang berhutang untuk mensyiarkan agama Allah. Banyak orang yang membangun sekarang pondok tahfiz, ya Ustaz Ferry, maka boleh kita bantu dari duit zakat itu. Atau umpamanya musafir, apakah setiap musafir itu dibantu? Ya belum tentu. Ada musafir umpamanya dari Tobo Ali pergi ke Pangkal Pinang, nyampe di Koba, bensinnya habis. Sementara tujuannya ke Pangkal Pinang ini pergi ke tempat diskotik umpamanya. Hendak seperti itu yang dibantu. Tapi musafir umpamanya pergi dari Tobo Ali ke Pangkal Pinang, gunanya itu untuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tidak hanya dengan peperangan, boleh dengan menuntut ilmu. Mereka melakukan kegiatan tolibul ilmi, ataupun pergi ke kampus dan lain sebagainya. Rupanya nyampe di Koba, bensin habis, duit tidak ada lagi. Sementara orang tiba-tiba bayar zakat dan langsung menyalurkan zakat. Maka boleh diberikan kepada
orang-orang yang musafir tadi. Nah, jadi itu intinya tujuannya untuk musafir atau orang yang berutang itu harus lihat tujuannya berarti. Benar. Ustaz, ya. Lihat tujuannya, jangan kalau cuman oh saya berutang, ada mengaku berutang, oh berutangnya karena apa begitu itu kan. Kita harus juga ya kita warga terdekat juga harus menilai apa itu utangnya. Kalau memang kita ada melihat utang itu karena ya kebaikan, ada untuk bangun masjid misalnya. Nah, itu boleh dibantu. Itu pemirsa Facebook Masjid Agung Qubatimah dimanapun Anda berada. Sebenarnya kita masih enak ya berbincang-bincang ya pada sore hari ini, masih setengah asiknya ya, namun kita dibatasi juga oleh waktu ya Ustaz. Mungkin ini waktu sudah menjelang berbuka, tinggal kurang lebih yaitu 10 menit ke atas, lebih sedikit ya. Untuk itu Ustaz, kita minta statement dari Ustadz untuk kegiatan sore hari ini untuk tentang tema kita pada sore hari ini. Silakan terakhir Ustadz. Baik, para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya amal ibadah itu akan terhenti ketika manusia itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat akan terhenti ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Puasa akan terhenti ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Tetapi infak, sodakoh yang kita berikan kepada saudara kita yang lain akan terus mengalir. Ya jari lil abdi, akan terus mengalir kepada hamba Allah. Ajaruhunna, balasannya itu mimba di mauti, setelah manusia mati, wa huwa fi qabri, meskipun ia sudah berada di alam kubur. Mudah-mudahan harta yang masih melekat pada tubuh kita saat ini bisa menolong kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di alam kubur. Mungkin demikian untuk tema kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga semua kita yang hadir, baik itu para jamaah yang ada di lantai 2 Masjid Agung Qubatimah maupun para pemirsa yang menyaksikan atau mendengarkan langsung live streaming Facebook Masjid Agung Qubatimah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Robi yang sudah menyampaikan materinya pada sore hari ini di dalam rangka yaitu Tazkirah Masjid Agung Qubatimah, yang mana Tazkirah ini disponsori oleh Bank Sumsel Babel Syariah dan Lazismu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar yaitu Facebook Masjid Agung Qubatimah dan jamaah yang langsung mendengarkan di lantai 2 Masjid Agung Qubatimah ini. Mungkin itu dari kami, saya selaku pembawa acara pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi, yang mana pembacaan kalam ilahi ini akan dibacakan oleh ananda kami Siti Fauzia Ningrat. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Rapi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.